Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP, kita akan lanjutkan di part 2 ini membahas mengenai kompetensi manajerial, lanjutan dari kompetensi kerjasama. Sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi manajerial menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 itu ada 8. Yang pertama integritas, kompetensi kerjasama, kompetensi komunikasi, orientasi pada hasil, kompetensi pelayanan publik, kompetensi pengembangan diri dan orang lain, kompetensi mengelola perubahan, dan kompetensi pengambilan keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini admin hanya akan membahas mengenai kompetensi kerjasama. Kompetensi kerjasama di level yang nomor 2 itu mengenai menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Jadi jika soal itu berhubungan dengan cara menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif, maka itu dikategorikan dalam kompetensi kerjasama di level 2. Di level 2 yang pertama 2.1, kita harus bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Kemudian di level 2 yang selanjutnya yaitu 2.2, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja tersebut, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah 2.3, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim tersebut. Jadi ini adalah kata kerja yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal P3K dalam kompetensi kerjasama, khususnya kompetensi manajerial. Oke, langsung saja kita mulai contoh yang selanjutnya. Soal nomor 1. Misal ada soal seperti ini. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dalam bentuk seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Saling bantu membantu saat rekan mengalami kesulitan. Dan yang E adalah saat kita sedang mengalami keberhasilan. Nah, di sini jika kita amati ini menuntut untuk kerjasama ya. Dan itu ada di level 2 di bagian 2.1. Nah, kalau kita amati di bagian A, B, C, D, dan E ini yang paling rendah nilainya adalah saat kita sedang mengalami keberhasilan. Ini nilainya 1 ya, karena di situ tidak ada bantuan dari kita juga ya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kita hanya akan berhubungan dengan rekan kerja ketika kita sedang mengalami keberhasilan saja. Ini nilainya kecil ya. Selanjutnya, relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. Nah, ini nomor 2. Ini bagaimanapun juga kita harus memberikan relasi yang cepat ya dalam sebuah tim. Jadi tim tidak boleh menunggu. Jadi ini nilainya kecil ya. Jika kita terlalu banyak membuang waktu, maka tim akan dirugikan. Selanjutnya, saat atasan memberikan tugas kepada kita. Saat atasan memberikan tugas, jadi kita sistemnya hanya menunggu ya. Kita juga tidak membantu orang lain ketika menyelesaikan tugas. Hanya ketika diperintahkan oleh atasan, baru kita bisa membantu. Itu nilainya kecil. Nah, yang besar adalah C dan D. Manakah yang paling besar? Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. Ini juga bagian dari kerjasama ya. Tapi nilainya kecil karena ketika kita hanya sedang membutuhkan bantuannya saja. Dan yang D ini sering saling bantu. Di sini berarti kita saling membantu. Sering saling membantu saat rekan mengalami kesulitan. Jadi di sini tercipta kerjasama yang baik ya. Jadi membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas mereka dan untuk mendukung sasaran tim. Jadi di sini saling bantu membantu. Jadi ini nilainya yang akan besar hasilnya. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 ada soal seperti ini. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka saya merasa kecewa, saya marah, saya sedih, gitu. Saya meminta penjelasan, saya berani berdebat.
Ini ada 5 kategori masing-masing ya. Kalau kita amati, ini berada di level 2.2. Berbagi informasi yang relevan, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota tim, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Nah, saya marah. Nah, jika di dalam tim kita tidak boleh seperti itu ya, ini otomatis kecil nilainya. Saya kecewa juga, itu negatif ya, itu nggak boleh. Nomor 2, saya sedih juga tidak boleh, itu berarti menunjukkan bahwa kita tidak bisa menerima atau mempertimbangkan masukan orang lain, tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Jadi kita tidak bisa berbagi hanya bisa berbagi informasi, tetapi tidak bisa mempertimbangkan masukan orang lain. Nah, tidak bisa juga untuk belajar dari orang lain gitu ya. Jadi kalau marah, kecewa, sedih ini sudah pasti nilainya kecil. Nah, tinggal D dan E ini manakah yang besar nilainya? Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Nah, ini nilainya yang paling bagus nih. Nah, jadi di sini sudah pasti saya meminta penjelasan. Jadi kita di sini mempertimbangkan masukan juga, nanti ketika dia menerima menjelaskan, terus kita melihat keahlian dia juga ya terus kita mencari solusi terbaik untuk bersedia belajar dari orang lain ya. Jadi kita tujuannya untuk tim, bagaimana tim itu mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi di situ sudah tercipta semua nih bagian yang level 2.2 ini. Nah, untuk yang E ini saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Nah, ini 4 ya, karena di sini kita tidak berani berdebat di sini, kata-katanya kurang untuk mempertimbangkan masukan orang lain ya. Jadi nilainya agak lebih rendah dari yang bagian D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya yang nomor 3. Seperti ini, seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang terbentuk. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Jadi kita dikasih kepercayaan untuk dari pimpinan, tapi kita sebenarnya tahu bahwa keputusan dari pimpinan tersebut adalah akan memecah belah kerjasama kelompok. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Itu kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita amati bagian-bagian ini, kita harus bisa melihat level 2.1, 2.2, dan 2.3-nya kita harus gabungkan ya. Jadi semuanya harus ada dalam situ. Kita lihat mana yang terbaik ya. Jadi di sini bisa kita lihat situasi seperti ini harus dihindari sebisa mungkin. Ini nilainya paling kecil. Kenapa? Karena situasi seperti ini harus dihindari sebisa mungkin. Ini berupa opini ya, bukan berupa tindakan. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai memilih opini, karena opini itu tidak bisa dilakukan ya, bukan tindakan yang harus kita lakukan, hanya sekedar bagaimana saja. Jadi ini nilainya kecil biasanya ya. Nah, yang selanjutnya, kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi. Nah, ini bukan bagian dari level 2 ya. Jadi ini masuk ke level 1 sebenarnya ya, di 1.1. Jadi ini juga nilainya kecil. Kemudian pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijaksanaannya. Ini juga pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana ya. Jadi di sini kita tidak ada hanya bisa menerima masukan saja, tapi kita tidak bisa membantu orang lain ya. Jadi kurang ini ya, nilainya 3. Tinggal D dan E saja ini. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. Nah, ini di sini bagian yang paling penting. Kelompok perlu diajak untuk menghormati. Di sini ada menghormati masukan, terus kita bersedia untuk belajar dari orang lain, terus membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Jadi kita itu membangun komitmen yang tinggi untuk yang penting keputusan tim, tugas tim, dan juga kita membantu orang lain ya. Maksudnya membantu orang lain juga, kita mengajak orang lain untuk membantu keputusan dari pimpinan tersebut. Maka ini nilainya sangat besar, ini 5. Dibandingkan yang E, pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara stafnya. Jadi sini hanya ada semacam
berbagi informasi juga, membantu orang lain, tapi membangun komitmen yang tingginya untuk menyelesaikan tugas tim ini agak kurang di sini ya nilainya. Jadi nilainya 4. Nah, seperti ini. Nah, itulah bagian level 2 dari kompetensi kerjasama dalam kompetensi manajerial ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas di level 3-nya atau indikator-indikator di level yang ketiga. Jika teman-teman anggap channel ini bermanfaat, silahkan share dan juga komen untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.